Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Tino Nulandari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Pada saat ini, saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik, mereka memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, dan pola pikir, serta kemampuan, literasi, dan yang lain-lain. Disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda saat mereka berada di kelas, dan agar tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan menerapkan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kemudian yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator internal yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah profil belajar murid, yang terdiri dari lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Strategi berikutnya adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Strategi pembelajaran untuk diferensiasi proses, yaitu penyesuaian metode pembelajaran dengan kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Antara lain, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses belajar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi paparan dari saya, Bapak Ibu guru hebat. Salam penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.